Ya, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pagi ini tanggal atau Kamis tanggal 26 Juni tahun 2025 bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah tahun 1446 Hijriah akan dilaksanakan ujian skripsi dengan judul pembelaan terpaksa atau nutwer sebagai upaya perlindungan diri dalam tindak pidana pembunuhan menurut pasal 49 KUHP dan hukum pidana Islam, yang ditulis oleh saudara Yislan Abdul Malik, NIM 11180430000127. Kepada Yislan Abdul Malik dipersilahkan untuk menggunakan waktu seefektif mungkin, karena waktu kita terbatas. Nanti kalau seandainya dalam 40 menit tidak selesai, harus disambung dalam link Zoom yang lain. Silakan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Pak, nama saya Yislan Abdul Malik, mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab. Pada kesempatan ini atau pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul pembelaan terpaksa atau nutwer sebagai upaya perlindungan diri dan tindak pidana pembunuhan menurut pasal 49 KUHP dan hukum pidana Islam. Belakangan ini sering muncul kasus kriminalisasi terhadap orang-orang yang membela diri, seperti orang yang membela diri dari kekerasan di lingkungan keluarga atau di jalan, seperti membela diri dari pembegalan kalau misalnya. Justru orang yang membela itu dijatuhi hukuman, Pak, oleh pengadilan atau oleh hukum itu sendiri, Pak. Seperti contoh kasusnya yang saya bawa dalam penelitian saya itu seperti contoh kasusnya, Pak, dalam penelitian yang saya yang saya teliti itu, contoh kasusnya ada di Padang, di mana dua orang satpam itu sedang melindungi area strategis di suatu pelabuhan, lalu dimasuki oleh pencuri atau penyusup, dan ketika penyusup itu ditangkap, penyusup itu malah melakukan kekerasan terhadap dua satpam ini, sehingga salah satu satpam tersebut merebut senjata dari kantong si pelaku kejahatan dan menusuk paha si pelaku kejahatan ini dengan pisau yang direbut dari kantong si pelaku kejahatan. Dan akhirnya karena tusukan tersebut si pelaku kejahatan ini dia dia ini mati seketika di tempat, Pak. Lalu rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang tersebut, saya merumuskan ada dua pertanyaan, Pak. Bagaimana pengaturan pembelaan terpaksa dalam hukum positif Indonesia? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam kasus putusan nomor 372 garis miring PIT titik B garis miring 2020 garis miring PN PDG. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedua hal tersebut serta melihat kesesuaian dengan nilai-nilai dalam hukum pidana Islam. Lalu saya lanjutkan ke tinjauan pustaka dan landasan teori. Kajian yang saya gunakan yaitu menggunakan dua pendekatan utama. Pertama, kerangka konsep tentang pembelaan terpaksa, tindak pidana pembunuhan, dan perlindungan diri.
Kedua, kerangka teori seperti teori pembelaan terpaksa dalam hukum pidana dan serta teori maqasid serta teori pembelaan terpaksa dalam maqasid syariah, terutama hifzun nas dan hifzul mal. Lalu metodologi penelitian yang saya bawa juga yaitu bersifat kualitatif dengan pendekatan metodologi yang saya pakai untuk menyusun skripsi saya ini yaitu dengan bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis, normatif, dan studi kepustakaan. Data utama berasal dari dokumen putusan peradilan serta literatur fikih dan hukum positif. Teknik analisisnya adalah deskriptif, analitis, dan komparatif. Lalu studi kasus atau kronologi sudah saya ceritakan di awal, Pak, yaitu dua orang satpam yang berada di suatu kawasan strategis milik negara yang berada di Padang itu sedang menjaga areanya, lalu dimasuki oleh penyusup atau pencuri di daerah tersebut. Lalu si pencuri itu ditangkap oleh dua satpam ini, tapi si pencuri ini atau si penyusup ini melakukan perlawanan sehingga salah satu satpam ini secara terpaksa merebut senjata tajam yang ada di kantong celana milik si pencuri ini, lalu menusuk ke salah satu bagian tubuhnya hingga si pencuri ini meninggal dunia di tempat, Pak. Lalu analisis yang saya amati dari kasus tersebut yaitu secara hukum positif pembelaan terpaksa diatur dalam pasal 49 KUHP, namun penerapannya sering terlalu tekstual. Dalam kasus ini hakim tidak mempertimbangkan aspek psikologis atau situasi darurat. Padahal pasal 49 sebelum maaf, Pak. Sebelum maaf, balik lagi ke kronologi kejadian. Akibat penusukan yang dilakukan oleh salah satu satpam itu, maka kedua satpam ini dijatuhi vonis, Pak, oleh Pengadilan Negeri Padang dengan tuntutan pasal 38 JO dan pasal 170 ayat 3 KUH Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lalu analisis yang saya dapat dari penelitian saya ini yaitu secara hukum positif, pembelaan terpaksa diatur dalam pasal 49 KUHP, namun penerapannya seringkali bersifat kontekstual, Pak. Dalam kasus ini hakim tidak mempertimbangkan aspek psikologis atau situasi darurat. Padahal pasal 49 ayat 2 memungkinkan penghapusan pidana pada kondisi kejiwaan yang terguncang. Lalu menurut dalam perspektif hukum Islam, ya, dalam hukum Islam sendiri pembelaan diri adalah hak yang dijamin oleh syariat. Al-Quran dan hadis mengakui pentingnya menjaga jiwa dan harta, serta konsep ini diperkuat dengan pendapat para ulama, seperti pendapat Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hanafi, dan di garis besar dari pendapat mereka mengatakan sepakat bahwa membela diri dalam kondisi terdesak adalah diperbolehkan, bahkan wajib jika menyangkut harta dan jiwa. Lalu kesimpulan
kesimpulan yang bisa saya ambil Pak dari penelitian saya ini, pasal 49 sebenarnya sudah mengakomodasi pembelaan terpaksa, tapi implementasinya masih sangat lemah di negara Indonesia ini Pak. Hukum pidana Islam bisa menjadi referensi untuk menyeimbangkan antara keadilan formal dan substansi. Lalu demikian Pak presentasi dari saya. Baik, jadi skripsi yang Anda tulis itu merupakan studi kasus ya. Baik Pak, betul Pak. Studi kasus yang terjadi di Padang. Seorang security menangkap maling, lalu maling itu melawan, dia membawa senjata tajam, lalu dirampas sama security itu 2 orang, tapi kemudian terjadi perkelahian ya antara pencuri dengan security, yang ujungnya kemudian berakhir pada tewasnya seorang pencuri, kan begitu? Betul Pak. Ya. Lalu ternyata security ini malah justru dihukum, gitu kan ya? Betul Pak. Ya. Apa yang Anda tulis ini, apakah terjadi di kasus pengadilan ada? Maksudnya emang itu ada perkaranya? Nomor perkaranya Pak? Iya, ada nggak? Dari saya kebetulan mendapatkan berita ini dari web kompas.com ya Pak. Dan itu ada ininya Pak, nomor putusannya tadi sudah saya sebutkan juga. Sebentar Pak, saya agak lupa. Oke, yang jelas itu kasus ini ada perkaranya dan sudah divonis berapa tahun Satpam itu? Dari beberapa sumber yang saya baca Pak, entah itu dari Kompas, Detik.com dan Republika, itu divonis selama 3 tahun Pak. Ya, tapi 3 tahun bro. Skripsi Anda ini bukti putusannya itu ada nggak? Salinan putusannya, baik yang diambil langsung dari kantor pengadilan maupun yang saat ini sudah bisa diakses melalui internet. Apakah ada? Ada Pak. Nah, kalau ada, Anda bacakan coba aja pada putusannya, putusan pengadilannya berbunyi seperti apa? Sebentar ya Pak, saya buka ini dulu Pak, Google dulu Pak. Kok buka Google, maksudnya Anda sudah punya berkas perkaranya belum? Oh belum Pak, saya cuma dapat dari berita ini kan Pak, berita dari ini yang menjadi persoalan detik, itu. Detik Kompas gitu Pak. Iya, jadi mestinya sudah disiapkan dari awal berkas perkara itu seperti apa rumusan bunyi putusannya, supaya tidak kemudian mencari-cari. Nah, kalau mencari-cari jadi kelamaan, padahal harusnya sudah disiapkan. Ya. Atau kalaupun tidak disiapkan, berapa tahun harus tahu. Bisa dijelaskan? Boleh saya mengutip dari salah satu media berita Pak? Ya boleh, silakan saja. Boleh Pak. Di sini hakim memutuskan terdakwa Eko Sulistyo divonis 1 tahun 6 bulan pidana penjara dan Effendi Putra divonis 4 tahun 6 bulan pidana penjara, kata majelis hakim yang membacakan amar putusan sidang yang digelar Selasa tanggal 21 bulan 10 tahun 2020 Pak. Ya, jadi tindakan kedua security ini dalam bahasa masyarakat dikenal sebagai apa?
pembelaan terpaksa, Pak? Ya, menurut kacamata polisi sebagai tindakan apa? Sebagai tindakan pembunuhan, Pak. Ya, pembunuhan itu perkaranya. Tapi perlakuan kasus ini sampai terjadi perkara ini, masyarakat awam sering menyebutnya sebagai tindakan apa? Ya, populer dan memang sebaiknya tidak dilakukan. Ya. Walaupun tindak pidana kejahatan, Pak. Bukan. Jadi kan dia seakan-akan mengeksekusi karena dia sebagai petugas keamanan. Itu sering diistilahkan dengan istilah main hakim sendiri. Ya. Ini kan kacamata polisi begitu. Sementara kacamata peneliti apakah menyeimbangkan antara konsep main hakim sendiri di satu sisi dan sisi lain itu pembelaan diri. Yang dominan pembelaan diri atau main hakim sendiri menurut Anda? Yang paling dominan menurut saya itu pembelaan diri, Pak, karena dua satpam ini sedang keadaan terdesak, Pak, karena mereka ini sempat diancam dengan senjata tajam terlebih dahulu, Pak, di kronologinya. Ya, kalau kronologinya begitu, berarti betul yang Anda katakan lebih dominan pada pembelaan diri bukan main hakim sendiri. Istilah pembelaan diri itu dalam hukum pidana Islam apa? Not where excess, Pak. Itu pidana positif. Jadi kalau sebetulnya kata-kata pidana positif di Indonesia tidak perlu kata-kata di Indonesia. Di skripsi Anda itu ada kalimat berulang-ulang pidana positif di Indonesia. Maksud pidana positif itu memang hukum yang berlaku di satu tempat. Kalau dikatakan oleh orang Indonesia pidana positif, berarti pasti pidana di Indonesia. Jadi sebetulnya ada kemubadiran kata. Cukup disebutkan pidana positif gitu, ya, tanpa harus menyebutkan di Indonesia. Itu nanti dikoreksi ya. Dalam semua tulisan skripsi Anda itu setiap kali ada pidana positif dengan imbuhan kata di Indonesia. Kata-kata di Indonesia cukup, tidak perlu ditulis karena positif maksudnya memang berlaku di Indonesia. Oke, jadi ini adalah pembelaan diri dalam perspektif fikih jinayah atau hukum pidana Islam. Pembelaan diri atau membela secara terpaksa itu apa istilahnya? Istilahnya hibzun nafs, Pak. Itu teorinya. Teori untuk memelihara jiwa karena orang mau mengancam jiwa kita, mau membunuh kita, bahkan dalam keadaan terdesak, maling, kalap. Itu kita membela dalam rangka menjaga jiwa kita. Tapi tindakan membela diri itu istilah fikih jinayahnya apa? Dilalatus syar'i kalau nggak salah, Pak. Nah itu, jadi ada kesan Anda tidak siapkan ya istilah-istilah penting, termasuk berkas perkara itu sudah di-download, sudah disiapkan gitu ya, bukan itu ujian itu harus siap betul ya. Jadi ini persiapannya agak gerabak-gerubuk. Kurang kok persiapan saya, Pak. Jangan sampai terjadi karena ini ujian skripsi ini serius ya, dan ini hanya akan dilakukan sekali dalam seumur hidup. Karenanya ini jangan terkesan tidak serius gitu. Jadi itu istilah lainnya apa tadi dalam fikih jinayah? Membela diri. Dilalatus syar'i. Ya, apa artinya dilalah? Kok tiba-tiba menggunakan kata-kata dilalatus syar'i itu, apa itu relevansinya dengan skripsi Anda?
Bu. Nah, ini jangan terjadi. Coba Anda buka bagian abstrak. Abstrak skripsi Anda itu. Iya, Pak. Ya, dibaca coba. Pada abstrak skripsi Anda itu. Penelitian ini bertujuan menjelaskan pengaturan hukum mengenai pembelaan terpaksa atau nudwir dalam sistem hukum pidana Indonesia, serta menganalisis pertimbangan hakim dan dalam memutus perkara pembunuhan dalam putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang nomor 372 garis miring P.Pid.B garis miring 2020 garis miring PN PDG titik. Selain itu, penelitian ini juga menelusuri pandangan hukum pidana Islam terhadap konsep pembelaan diri atau difa syar'i, Pak. Ya. Difa syar'i dan relevansi konteks perlindungan jiwa dan harta. Ini kan abstrak. Anda buat sendiri atau dibuatin orang lain? Buat sendiri, Pak. Ya, jadi ini istilah yang sangat pokok. Ibarat jasad Anda itu adalah kepala Anda. Jadi kalau Anda ujian skripsi pagi ini tanpa kepala, itu menakutkan sekali. Ya, hanya ada jasadnya tanpa kepala. Ini kepala skripsi Anda ini ada istilah yang tadi Anda salah menyebut. Ada dilalatus syar'i. Kenapa tadi tiba-tiba dilalah syar'i? Yang betul apa? Difa syar'i, Pak. Nah, jadi ini kepala skripsi itu ya ini. Ya, jadi masalah difa syar'i. Nah, sekarang Anda jelaskan apa yang dimaksud dengan difa syar'i itu. Silakan Anda jelaskan secara lisan itu. Kata difa'u syar'i itu apa maksudnya? Nah, ini kan penting betul ya. Skripsi ini intinya itu. Ya, difa'u syar'i, perspektif pidana Islam. Itu bukan hanya istilah dikutip lalu menyebutnya pun salah, apalagi menjelaskan. Jadi silakan Anda upayakan untuk bisa dijelaskan kata-kata difa'u syar'i itu. Kira-kira ininya penjelasannya seperti apa? Yang saya pernah baca, Pak, saya agak lupa juga, mohon maaf, Pak. Itu adalah konsep adalah tindakan atau perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, Pak. Ya, perilaku yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Oke ya. Perilaku yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Hubungannya dengan membela diri lalu terpaksa orang itu terbunuh, gimana tuh? Korelasi penjelasan Anda dengan kasus yang akhirnya maling itu terbunuh. Bagaimana menjelaskannya? Izin, Pak. Korelasinya dengan difa'u syar'i itu ada dalam salah satu konsep maqasid syariah, yaitu hifzun nafs, yang dimana seseorang itu diwajibkan menurut para imam mazhab yang empat imam mazhab sepakat bahwa seseorang itu wajib menjaga jiwanya jika dalam keadaan terdesak, Pak. Nah, itu sejalan dengan kronologi yang dengan kasus yang saya bawa ini, Pak, di mana dua satpam ini dia membela diri karena mendapatkan ancaman dari si pelaku penyusupan atau pencurian itu, Pak. Ya. Jadi
difa'u syar'i itu kan satu istilah yang kemudian ketika belajar hukum pidana Islam kan ada istilah unsur formil, unsur material, dan unsur moral, atau dalam istilah fikih jinayahnya adalah ar-ruknus syar'i, ar-ruknul madi, dan ar-ruknul adabi. Apa Anda pernah mendengar istilah itu? Mungkin pernah Pak, tapi sudah lupa Pak. Mungkin pernah pun mungkin gitu ya. Lupa pula gitu ya. Karena sudah lupa. Iya, pernah sudah pun lupa, mungkin dan sudah lupa lah ini. Ini padahal penting betul karena tema sentral skripsi Anda adalah difa'u syar'i. Ya, maksud saya ingin saya tanyakan pada Anda unsur formil atau ar-ruknus syar'i yang kaitan dengan difa'u syar'i ini berupa apa? Gitu. Kira-kira apa jawabannya? Ya. Jadi unsur formilnya terkait dengan pembelaan diri itu berupa apa? Berupa perlawanan Pak. Itu tindakannya, ya. Itu kalau tindakan berarti masuk dalam ar-ruknul madi atau unsur formil, unsur material, itu masuk material, itu al-madi itu. Kalau tindakannya merebut pisau, menusuk paha, terus kalap menusuk dada kan gitu tuh. Peristiwanya yang saya baca dalam skripsi Anda. Ya. Kan akhirnya tertusuk dadanya dan bersimbah darah, dibawa ke rumah sakit, akhirnya meninggal di jalan atau di rumah sakit. Itu kan tindakan seperti itu masuk dalam ar-ruknul madi. Unsur materialnya, material melakukan pembunuhan, yaitu memang dengan tindakan-tindakan itu. Lah, tapi yang ditanyakan unsur formilnya. Unsur formilnya, apa Anda masih bisa menjelaskan unsur formil atau ar-ruknus syar'i ini kira-kira apa? Karena dari awal lupa, bahkan istilahnya pun lupa, akhirnya soal ini menjadi agak gelibet gitu ya. Padahal penting ini. Maksudnya yang disebut dengan unsur formil itu adalah, atau ar-ruknus syar'i itu berupa dalil. Nah, silakan Anda cari dalil yang juga ada dalam skripsi Anda. Syukur-syukur dalam bahasa aslinya, karena hadis Rasulullah itu pasti bahasa Arab gitu. Nah, seperti apa bunyinya? Itu unsur formil maksudnya dalil adanya undang-undang atau yang mirip dengan asas legalitas. Nah, asas legalitas dalam skripsi Anda ini kan dalil tentang pembelaan diri. Itu bunyinya seperti apa? Silakan Anda temukan dalam skripsi Anda. Anda nulis sendiri kok. Ada di hadis riwayat Tirmizi Pak, nomor 1421. Di sini saya cuma mencantumkan terjemahannya saja, yaitu barang siapa terbunuh karena membela hartanya maka ia mati syahid. Oke ya, dikoreksi bahwa ini hadis pokok, maka usahakan ditulis ya bahasa Arabnya lengkap dengan sanad dan rawinya, terus diambil dari buku hadis gitu ya. Ini skripsi ini nanti akan ada koreksi atau ada setelah ujian ini biasanya suka meminta tanda tangan penguji kalau belum diganti, belum dilengkapi berupa hadis yang asli dalam bahasa Arab, saya tidak akan tanda tangan gitu ya. Tolong termasuk ini juga Pak, ayat Al-Quran Pak. Ya, kalau yang paling penting hadis, setidaknya ayat satu saja lah di antara sekian ayat yang paling pokok untuk ditulis aslinya, baik ayat maupun juga hadis. Oke ya.
Ya, itu Baik, Pak. Anda harus betul-betul kuasai karena ini skripsi ini puncak dari ilmu yang selama ini dipelajari. Anda semester berapa sekarang? 14, betul? 14 Pak, betul Iya, Pak. semester yang sudah di ujung tanduk. Jadi apa ada kawan lain yang juga masih belum selesai? Alhamdulillah Pak, setahu saya sudah selesai juga Pak. Oh iya. Tinggal saya terakhir nih. Iya, jadi karena angkatan terakhir dan terpaksa harus lulus, lalu jangan karena terpaksa kemudian tidak dikuasai. Ya ini betul-betul Baik, Pak. harus Pasti saya kuasai, Pak. dikuasai istilah difa'us syar'i, unsur syar'i atau aruknus syar'i, aruknul madi, aruknul adabi itu harus selalu melekat dalam setiap jarimah yang kebetulan jarimah yang dituduhkan ini adalah pembunuhan. Silakan dibaca ayat tentang pembunuhan. Ayat tentang pembunuhan Pak. Ya, ayat tentang kisos pembunuhan. Nah, kalau sudah disiapkan dari awal, pastinya segera langsung ketemu. Ini disarankan ayat yang terkait dengan pembunuhan juga ditulis ya dalam skripsi Anda ini. Fungsinya kalau di ya silakan. Ya yang saya ini Pak, yang surat Al-Baqarah ayat 178 dan dan ayat 179 Pak. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Al-harbu bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal. Jangan al-harru, kalau al-harru itu artinya rasa panas. Oh iya Pak. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'u bil ma'rufi wa ada'u ilaihi bi ihsan. Wada'un ilaihi bi ihsan. Terus Wa ada dzalika takhfifu man rabbukum wa rahmah. Famani' tada ba'da dzalika falahul adabun alim. ini Anda Walakum fil qisasi ya terus hayyatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Anda ini masih beragama Islam sampai hari ini? Alhamdulillah Pak. Masih ya? Dan masih meyakini Al-Quran sebagai kitab suci, betul? Betul Pak. Ya, tapi nggak pernah dibaca, betul? Betul Pak. Ya, buktinya membacanya aja setiap kata salah. Ya, aduh ini memprihatinkan ya. Tapi ya sudah semester 14, mau ditunda-tunda nanti malah menjadi nggak lulus ya. Ini ya tolong diperhatikan ya hal-hal yang prinsip dalam ujian skripsi ini, karena ilmu selama 7 tahun ini malah kan 7 tahun kuliah. Baik Pak. Itu hanya di sini ini yang akan menjadi ilmu dan menjadi kenangan, apakah manis apakah pahit itu di ujung ini dan akan diingat sepanjang hidup Anda. Nah ini karenanya harus betul-betul dipersiapkan. Oke ya. Ini ujian sudah terlaksana ya, apapun kondisinya, karena memang sepertinya tidak dipersiapkan sedemikian rupa ya, maka menjadi sebentar ini oke. Jadi ada Departemen Agama Al-Quran dan terjemahnya ya. Nah itu nanti berarti Al-Qur'annya ditulis untuk ayat kisos dan hadis mengenai difa'us syar'i yang tadi. Barang siapa yang meninggal karena membela dirinya, maka dia mati syahid, gitu ya.
untuk ditulis ya. Baik, saya harus segera menuju ke LP Lapas Cipinang. Ditunggu 10 orang mantan teroris di sana untuk mengajar mantan-mantan teroris yang biasanya mereka itu ya punya pemikiran yang kritis, pemikiran yang bernada protes dengan keadaan begitu. Karenanya memang harus juga dipersiapkan segala sesuatunya. Seperti Anda juga harusnya persiapan dari awal tentang laptopnya, tentang PPT-nya, termasuk tentang berkas perkara yang dari pengadilan walaupun melalui di-download gitu, dan juga hal-hal lain penguasaan yang sifatnya substantif gitu ya. Jadi nanti supaya ada kenangan indah dalam masa studi Anda. Apapun kemudian diucapkan selamat, Anda sudah melewati semua proses dan mudah-mudahan Anda termasuk yang dinyatakan lulus ya, walaupun tidak harus A semua. Karena memang ya A atau B itu tergantung juga persiapan dan juga pendalaman materi terkait dengan hal yang substantif sifatnya dan yang pokok dalam skripsi yang Anda tulis gitu ya. Ya, Anda pernah masuk ikut kuliah saya apa tidak? Tidak, Pak. Anda itu jurusan apa? Perbandingan mazhab, Pak. Oh, perbandingan madhab, tapi kok dominan soal soal hukum pidana Islam ya? Artinya kalau saya membaca skripsi Anda ini seakan-akan Anda ada pada jurusan HPI. Ternyata PMH ya. PMH, Pak. Iya, jadi pantesan kemudian saya diperintah oleh Kaprodi untuk menguji skripsi yang Anda tulis. Oke lah, kalau begitu ya ujian ini selesai dalam menit yang ke-37. Sebetulnya 40 menit tetapi sudah kadung mati dan sudah rapat gratis ini telah berakhir ya. Karenanya kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.